Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurjana. Saya dari lokal 5C mengambil mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Narsiska STMT. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan proposal mini saya yang berjudul Analisis Pengukuran Beban Kerja Mental pada Operator Bagian Workstation atau Stasiun Kerja menggunakan metode NASA TLX, di mana studi kasusnya saya ambil di sebuah PT Sukvindo Kebun Aik Lobah. Bila kita masuk di bagian bab pertama, itu tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil itu tentang beban kerja mental, yaitu suatu perbedaan antara kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Beban kerja yang tinggi bisa menyebabkan beban kerja mental, fisik, dan waktu, sedangkan beban kerja yang rendah bisa menyebabkan kebosanan dan kejenuhan. Pada penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan di PT Sukvindo Kebun Aik Lobah. Yang akan saya lakukan itu pengukuran beban kerja mental pada setiap operator di bagian workstation atau stasiun kerja dengan metode NASA TLX dengan menyebabkan kuesionernya. Lalu rumus masalahnya itu bagaimana menganalisis pengukuran beban kerja mental pada operator bagian workstation atau stasiun kerja menggunakan metode NASA TLX. Lalu selanjutnya itu tentang tujuan penelitian terdapat 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui stasiun kerja mana yang beban kerja mentalnya paling tinggi dan stasiun kerja mana yang beban kerja mentalnya paling rendah dengan menggunakan metode NASA TLX. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui indeks apa saja yang paling berpengaruh di tiap stasiun kerja. Dan terakhir itu untuk mengetahui seberapa besar beban kerja mental yang dialami operator di bagian workstation. Lalu manfaat penelitian terbagi ada 3 macam, bagi peneliti, perusahaan, dan pembaca. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang penelitian dengan menggunakan metode NASA TLX. Bagi perusahaan itu sendiri, dapat mengetahui beban kerja saat melakukan aktivitas kerja agar adanya peningkatan produktivitas pekerja di perusahaan tersebut. Lalu bagi si pembaca itu menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan referensi peneliti selanjutnya. Lalu yang selanjutnya batasan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama itu metode penelitian yang akan digunakan adalah metode NASA TLX. Lalu jumlah pekerja yang diamati sebanyak 4 orang operator di bagian workstation. Yang ketiga tidak menghitung biaya dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu asumsi penelitian. Asumsi penelitian itu terdapat operator berada di sisi yang sama selama periode penelitian. Lalu lingkungan kerja sudah berada pada kondisi normal untuk meningkatkan kegiatan pada saat melakukan penelitian. Lalu urutan cara kerja harus tetap dan konsisten selama penelitian berlangsung. Dan kondisi pekerja pada saat penelitian harus normal. Jadi, asumsi penelitian ini saya ambil saya berpreferensi di bagian tugas akhirnya Sarah Anggarani Siregar, karena di bagian inilah saya banyak mengambil metode-metodenya dan isi-isinya. Judul penelitiannya analisis beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA TLX pada bagian operator di lantai produksi yang studi kasusnya di PT Sukvindo Kebun Aik Lobah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dan saya juga mengambil referensinya di tugas akhirnya Ayu Israini Anissa dengan penelitiannya di tahun 2020 dan Ridho Salmi penelitiannya juga di 2020. Lalu kita masuk pada bagian bab kedua, itu tentang ergonomi beban kerja mental, dan metode NASA TLX. Ergonomi memiliki pengertian sebagai ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku dan karakteristik manusia serta kemampuan dan keterbatasan yang dapat membantu dalam merancang serta benda yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukannya. Kita masuk kepada beban kerja. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh sebuah organisasi. Dalam beban kerja ini terdapat 2 faktor yang mempengaruhi beban kerjanya. Yang pertama, faktor eksternal dan internal, di mana faktor eksternal itu terdapat tugas, organisasi kerja, dan lingkungan kerja. Dan faktor internal itu faktor somatis dan faktor psikis. Selanjutnya itu tentang beban kerja mental. Beban kerja mental itu merupakan kebutuhan mental seseorang seperti memikirkan, menghitung, dan memperkirakan sesuatu untuk mengukur beban kerja mental. Dapat digunakan dengan metode NASA TLX.
Masa TLI ini terdapat adanya tabel indikator beban kerja mental dan rumus-rumus yang dipakai dalam pengolahan data seperti rumus pembobotan, penilaian rating, mencari data WL, atau menghitung data WL, menghitung rata-rata WA, dan kategori kerja mental. Lalu baru kita itu masuk ke bagian bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat flowchart. Di proses ini saya akan menjelaskan rinciannya. Kita memulai penelitian, baru kita menentukan studi pendahuluan. Maka dari studi pendahuluan ini akan mempermudah peneliti mengetahui lebih detail kondisi lapangan kerja dan lebih mudah untuk melakukan wawancara dan penyebaran questionnaire kepada setiap karyawan di perusahaan. Lalu selanjutnya kita menentukan studi literatur. Studi literatur ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan beban kerja mental dan metode NASA TLX. Lalu selanjutnya kita menentukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini menjelaskan tahap dan menentukan permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti masalah terdapatnya kelelahan bekerja yang berlebihan pada saat suatu produksi. Lalu selanjutnya kita melakukan perumusan masalah. Masalah ini merupakan pernyataan singkat yang berisi hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu kita menetapkan tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Baru setelah itu kita melakukan pengolahan data. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang pengaruh terhadap hasil penelitian secara keseluruhan. Dalam pengumpulan data, kita terdapat dua bagian, itu dari data primer dan data sekunder. Pada data primer, kita melakukan wawancara kepada karyawan di workstation dengan mengambil video dan dokumentasi fotonya. Lalu baru kita melakukan penyebaran kuesioner kepada mereka agar kita mengetahui tingkat beban kerja mental yang mereka miliki. Setelah itu, baru kita menentukan data sekunder. Untuk menentukan data sekunder, kita melihat profil perusahaannya. Agar lebih mengetahui secara detail profil perusahaan tersebut, kita harus terjun langsung ke lapangan dan ke perusahaan tersebut. Baru selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan dengan metode NASA TLX dengan mencari atau menentukan peringkat rating seperti mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration. Selanjutnya kita menentukan bobot. Pada penelitian ini terdapat 5 pasangan deskriptor yang akan diolah selanjutnya, dan baru kita menghitung perbandingan deskriptor pasangan. Penelitian ini diperoleh 6 nilai bobot dan 6 nilai deskriptor yang ada. Dan selanjutnya kita menghitung WL, dapat dengan mengalihkan rating indikator dengan bobot indikator. Dan terakhir itu menghitung rata-rata WL. Diperoleh dari membagi WL yang didapat dengan jumlah bobot total itu 15. Setelah melakukan pengolahan dan pengumpulan data, baru kita melakukan analisa terhadap hasil yang kita dapat agar kita mengetahui tindak lanjut apa saja yang akan kita lakukan pada perusahaan tersebut dan perbaikan apa saja yang akan kita lakukan untuk perusahaan tersebut agar tingkat beban kerja mentalnya tidak tinggi atau stabil. Barulah kita melakukan penutupan dan selesai. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.